Mas, orang miskin sama orang kaya itu kalau nikah itu cocok nggak sih? Bagus nggak sih kayak gitu sebenarnya? Ya cocok-cocok aja sih sebenarnya. Cuman kadang itu ya kadang kelihatan biasa aja. Cuman kadang kayak ada kesenjangan sosial gitu. Ih, dia mah dari orang nggak punya gitu kadang tuh. Kadang didiskriminasi banyak lah efek-efek gitu. Efek negatif pernikahan orang kaya Sama orang sama miskin. orang miskin. Yang nggak berefek ya banyak sebenarnya kayak apa ya? Ya jadi baik-baik aja. Tapi ada juga yang kadang efeknya itu jadi nggak baik kayak kesenjangan sosial gitu. Jadi gini, kalau kita meniliknya dari fikih keluarga, munakahat itu, kan kita mengenal istilah kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Setara di bidang Nah, apa? kesetaraan itu biasa kita sebut dengan istilah kufu. Makanya kalau orang bilang nikah, oh dia nikah sama saya sekufu nggak ya? Atau saya nikah sama dia sekufu nggak ya? Gitu kan? Nah, sekufu itu maksudnya kesetaraan dan kesamaan antara derajat laki-laki dan derajat perempuan, gitu. Sekufu itu dalam segala hal berarti termasuk materialisnya juga. Gini, secara umum yang menjadi patokan utama kesetaraan atau kekufuan tadi itu adalah kekufuan dalam bidang agama dan kekufuan dalam kemerdekaan. Agama itu berarti antara calon suami dan calon istri itu ya seakidah, seagama. Kalau muslim ya dapat muslimah atau muslimah dapat muslim, itu namanya sekufu. Dan itu sudah masuk dalam standar yang paling penting dan paling urgent dalam pernikahan. Nah, yang kedua masalah kemerdekaan. Dulu pada masa awal Islam itu perbudakan itu di dunia masih banyak, termasuk perbudakan di Jazirah Arab. Nah, di antara sekufu itu sebaiknya laki-laki tidak menikah, laki-laki merdeka tidak menikah dengan perempuan budak, atau sebaliknya perempuan merdeka tidak menikah dengan laki-laki budak, gitu. Nah, itu yang paling utama dua poin tadi itu, agama dan kemerdekaan. Kalau yang lain-lain? Nah, adapun yang lain-lain itu sifatnya penyeimbang saja atau masuk dalam kebutuhan tersier gitu. Sekunder juga tidak, tapi maksudnya tersier. Tapi maksudnya gini, tadi pertanyaan awal ya, perlu nggak sih orang kaya nikah dengan orang kaya, atau orang miskin nggak usahlah bermimpi bernikah dengan orang kaya gitu. Itu tidak menjadi hal yang paling penting sebenarnya. Cuman kalau masing-masing pasangan itu tidak mampu memanage dirinya dalam kehidupan yang baru nanti, maka sebaiknya pernikahan yang berbeda status itu dihindari. Karena sejatinya gini, orang menikah itu kan memang sudah beda tuh. Laki-laki dan perempuan itu sudah beda gitu. Nah, perbedaan itu seringkali memicu terjadinya pertengkaran antara suami istri, terjadinya perselisihan suami istri gitu. Nah, kalau perbedaan-perbedaan itu sangat mencolok, maka akan sangat rentan terhadap pertengkaran, bahkan sampai nanti pada berakhir pada perceraian gitu. Nah, kita kembali, apakah nggak boleh sih orang miskin tuh nikah sama orang kaya? Atau bagus nggak sih orang kaya nikah sama orang miskin gitu? Iya, sah-sah aja, bagus-bagus saja. Cuman selama antara calon suami dan calon istri yang berbeda status sosial, status ekonomi, status pendidikan misalkan, itu benar-benar berbeda dan sangat jauh, perbedaannya sangat signifikan. Nah, itu kalau bisa memanage silahkan. Memanage hati masing-masing ya. Tapi kalau di kehidupan masyarakat ya, ya kalau di kampung gitulah itu biasanya gini, perempuan tuh jangan tinggi-tinggi gitu, duitnya juga jangan banyak-banyak, pendidikannya jangan tinggi-tinggi, nanti nyari suaminya susah gitu kan. Karena kan ekspektasinya gitu ya, namanya perempuan itu harusnya pengennya nyari yang lebih gitu. Kalau penghasilan perempuan 5 juta berarti pengennya nyari suami yang penghasilannya di atas 5. Kalau perempuan yang lulus SMA pengennya nikah sama, itu kan di kampung tuh ininya seperti itu biasanya normanya gitu. Udah kamu kuliah nggak usah tinggi-tinggi, S1 aja, nanti susah nyari suami kayak gitu. Saya jadi ingat ini, yang dulu ada artis Indonesia itu ya, yang gayanya tuh glamor sekali. Dia cewek perempuan, gayanya glamor banget.
Pokoknya apa gaya hidup dia itu sampai jadi panutan kawula muda lah gitu. Terus? Nah, suatu ketika dia diwawancarai sama wartawan gitu. Mbak, besok kalau waktunya nikah, emang ada suami yang mau sama Mbak dengan penghasilan apa, dengan pengeluaran biaya hidup yang besar dari Mbak gitu. Jawaban dia, ya berarti untuk orang miskin atau yang ekonominya di bawah saya, dia tidak cocok untuk saya gitu. Dan ya alhamdulillahnya dia kebetulan memang hidupnya glamor, dia dapat suami yang bisa menuruti keglamoran dia gitu. Artinya ini kan mudah untuk memanage nih, karena suaminya juga mengcover kebutuhan dia dengan gaya dia yang seperti itu. Nah, kalau perempuan punya ekspektasi ingin menikah dengan apa, ingin dinikahi oleh laki-laki kaya, itu normal sekali. Dan itu bukan sebuah aib ya, maksud saya. Jangan sampai nanti ada di kalangan masyarakat kita ini seringkali menjudge perempuan atau memberikan cap pada perempuan materialistis gitu. Oh, ini dasar cewek matre gitu. Bukan. Itu sah-sah aja bagi seorang wanita itu menginginkan dipinang dan dinikahi oleh laki-laki yang lebih mapan dari dia, lebih kaya dari dia, itu jauh lebih baik, seperti itu. Nah terus kalau kayak gitu tuh siapa yang mau nikah sama laki-laki yang nggak punya duit sama nggak berpendidikan? Ya siapa saja yang mau sama dia. Tapi memang gini perbedaannya antara perempuan yang tidak punya, taruhlah perempuan miskin, dinikahi oleh laki-laki kaya, itu sangat mungkin terjadi dan akan dalam kondisi normal. Kenapa demikian? Karena memang sejatinya dalam Islam itu tanggung jawab nafkah dan mensejahterakan keluarga itu adalah tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Artinya mudahnya gini, ada perempuan yang nggak modal sama sekali, pokoknya modal badan doang lah gitu. Delalahnya dengan takdir Allah dia dapat suami yang kaya raya. Itu walaupun dia si perempuan dari keluarga miskin, nanti dengan sendirinya dia akan menjadi pantas ketika mendampingi suaminya yang kaya. Kenapa? Karena memang tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab ekonomi, kesejahteraan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Gitu. Tapi kalau kebalikannya jangan, atau sebaiknya jangan gitu. Maksudnya laki-lakinya benar-benar dari keluarga miskin, pendidikan rendah, sosialnya juga rendah gitu misalkan. Bukan orang terpandang lah ya bahasanya gitu. Kemudian nikah dapat wanita berpendidikan tinggi, anak orang kaya, konglomerat, juga sosialnya tinggi. Itu nanti terjadi gap yang cukup ketara gitu. Ini ada pengalaman nih. Gengsi gitu jatuhnya? Enggak. Bukan gengsi. Si laki-laki itu kan laki-laki menjadi orang yang berkewajiban mensejahterakan istri. Jadi bebannya berat. Dia untuk menyelesaikan kehidupan istrinya sebelum menikah dengan dia, misalkan menyesuaikan ketika si istri masih dengan orang tuanya, itu menyesuaikannya itu yang berat gitu. Walaupun itu tidak wajib, tapi kalau istri menuntut ya mau nggak mau suami harus berusaha untuk menyesuaikan walaupun tidak harus presisi gitu. Makanya ada nih kisah nih, ini kisah nyata. Dulu ketika kita masih kuliah di Jakarta dulu, ada kawan atau kakak kelas itu yang tahfidnya bagus, bacaan Qur'annya keren, hingga dia tinggallah ngekos di daerah perumahan yang elit gitu ya. Dia didaulat menjadi imam masjid situ. Dia datang dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dia bisa menjadi imam, menjadi guru ngaji di masjid di lingkungan perumahan elit. Karena si kawan ini suaranya bagus, akhirnya ada seorang bapak itu yang tertarik dengan dia untuk menjodohkannya dengan salah satu anak perempuannya gitu. Ini si bapak yang tertarik ini memang orang kaya betul. Dia tinggal di daerah elit itu, punya pekerjaan yang mentereng. Ya pada akhirnya si bapak ini benar-benar menikahkan salah satu putrinya dengan kawan kita yang imam masjid tadi itu. Nah tanggapan kawan yang tiba-tiba menikah dengan anak orang kaya itu pasti suka, bahagia gitu. Oh saya bahagia banget nih bisa nikah dapat anak orang kaya gitu. Tapi itu di perjalanan pernikahan aja. Selanjutnya setelah beberapa lama kemudian si laki-laki ini atau si suami ini merasa keberatan. Kenapa demikian? Karena si istri ini memang punya habit, punya kebiasaan lingkungan yang berbeda dengan suaminya. Iya pastilah. Saya kalau bulanan juga udah berapa sebulan dari orang tuanya. Nah gitu. Misalkan 1 bulan dari
taruhlah bukan sebulan, sehari dari bapaknya misalkan 500.000 bisa bisa di cover sama bapaknya. Nah padahal dari suaminya ternyata 100.000 harus cukup 1 minggu misalkan. Ini kan terjadi gap yang cukup ketara banget nih kita. Nah sekarang si suami karena dia punya kewajiban memberikan nafkah yang cukup besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu memang masalah nafkah itu tidak terbatas. Makanya kalimatnya hanya ma'ruf. Gitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf itu, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan pantas itu memang tidak ada batas secara berapa nominalnya gitu. Makanya termasuk memberi nafkah kepada istri itu berapa sih bulanannya itu nggak ada. Tapi atas dasar kepantasan, kepatutan, kenormalan gitu. Lah masalahnya normalnya si istri ini menurut keluarganya 1 bulan bisa 10 juta hanya untuk jajan doang. Nah giliran dia nikah sama suaminya mampu nggak untuk memantaskan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua istrinya itu. Kalau enggak terus gimana? Ya gap tadi itu masalahnya. Ya kalau akhirnya si istri mau merendahkan egonya, mau menurunkan sedikit saja egonya, maka no problem, nggak ada masalah setelah itu. Artinya si suami tetap berusaha untuk menaikkan kemampuan dia mensejahterakan istri karena dia orang miskin, dan si istri pun berusaha untuk merendahkan, menurunkan ego yang selama ini habitnya memang mahal gitu. Gitu. Tapi kalau dua-duanya tetap egois, si suami bilang ya pokoknya mampu saya cuma segini, kamu gak usah maksa-maksa gitu. Si istri ya nggak mau, pokoknya pengeluaran saya harus sekian misalkan gitu. Berarti nggak ketemu nih. Iya. Nah berarti tadi kita kembali ke masalah kufu tadi, bahwa menikah orang miskin nikahin orang kaya itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah bisa nggak istri yang anak orang kaya itu menurunkan keglamorannya setelah menikah, dan si suami juga ingin tetap berusaha untuk menaikkan gaya hidup atau menaikkan pendapatan sehingga bisa menyetarai atau mencukupi dengan kecukupan yang normal menurut keluarga istrinya gitu. Susah ya. Ya atau perjuangan lagi, semuanya butuh berjuang. Atau lagi gini, misalkan kesetaraan dari sisi pendidikan. Ya. Kalau yang suaminya bisa S3, istrinya hanya S1, itu gak jadi masalah. Ya tetap pantas-pantas aja gitu. Artinya pertemanan suami yang di kampus ketemu dengan profesor segala macam itu, kemudian suatu ketika istri diajak untuk ikut hadir dalam acara kampus yang dia hanya anak S1 saja, tetap pantas. Karena memang istri itu apapun yang dilakukan suami dia akan pantas. Kalau istri berada levelnya di bawah suaminya. Tapi kalau kebalikannya, istrinya yang pendidikannya tinggi, mentereng, pertemanannya dengan orang-orang besar misalkan, dengan pejabat, dengan para profesor segala macam. Nah sementara suaminya hanya guru TK di rumah atau guru SD di rumah, hanya lulusan S1 misalkan. Itu suatu ketika kalau nanti suaminya ikut dalam acara istrinya, itu nanti terjadi kelihatan gapnya gitu. Walaupun laki-laki ini bukan menjadi masalah besar, selama antara suami dan istri yang berbeda latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi itu bisa saling menyesuaikan dan menyetarakan gitu dalam perjalanan rumah tangga. Cuman kalau sama-sama egois, sama-sama menampakkan ini loh aku gitu, ini yang jadi susah. Iya. Gitu. Apalagi kalau bicara tentang perempuan itu dalam banyak hal kalau dia lebih tinggi dari suami biasanya ngeyel, susah dibilangin. Susah dinasihati, susah untuk menerima masukan dari suami gitu. Kecuali wanita-wanita yang memang hatinya lembut. Ya taruhlah misalkan gini, seperti kehidupan Rasulullah di awal pernikahan dengan ibunda Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah. Itu kalau dilihat dari sisi materi, ya memang beda jauh. Ummul Mukminin Khadijah itu saudagar, orang kaya raya di kampung itu, bahkan di kota itu gitu. Sedangkan Nabi hanya orang yang pernah menggembala dan kemudian menjadi salah satu karyawan lah untuk berniaga gitu, atau salah satu rekan kerja gitu. Nah tapi kan kita lagi-lagi melihat bahwa Nabi itu walaupun secara ekonomi mungkin di bawahnya Ummul Mukminin Khadijah, namun beliau punya potensi untuk menjadi orang besar. Ditambah lagi memang Ummul Mukminin Khadijah termasuk wanita baik, yang dia bisa menundukkan egonya, menundukkan
kebesarannya dengan sisi materi yang dia punya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kebanyakan perempuan ya memang ketika dia lebih tinggi dari suaminya, pendidikannya lebih mentereng dari suaminya, ekonominya lebih mapan dari suaminya, sosialnya lebih tinggi dari suaminya, itu biasanya, walaupun tidak semua ya saya katakan, biasanya perempuan akan lebih sulit untuk dikendalikan oleh suaminya. Ngapain sih kamu ngatur-ngatur gitu? Iya, ngapain coba ngatur-ngatur saya? Beli-beli juga duit-duit saya sendiri gitu. Kuliah juga duit-duit saya sendiri, nggak minta kamu, apalah ngatur-ngatur. Nah ini nih yang sering-sering dikebar-kebarkan sama independent woman katanya. Gitu. Iyalah, kan perempuan tuh ya bukan kadang sih, sebel aja sebenarnya kalau diatur-atur terus. Tuh mau beli ini, beli itu, mesti izin dulu. Nah kan kalau independen ya punya penghasilan sendiri, ngapalah ngatur-ngatur, suka-suka saya lah beli duit-duit saya ini. Nah gitu. Itu kira-kira yang menyebabkan sebaiknya laki-laki yang mau menikah itu jangan mencari perempuan yang lebih tinggi dari dia. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan kehidupan istri atau calon istri kita gitu. Walaupun itu secara syariat tetap sah dan tidak melanggar aturan syariat, tapi secara sosial kehidupan berumah tangga itu akan menjadi berat. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ya silahkan aja laki-laki miskin boleh menikah saja dengan orang kaya, wanita kaya. Itu walaupun tadi tetap harus banyak belajar, menyesuaikan diri dan menurunkan ego masing-masing. Jangan sampai ini loh saya gitu. Ya kira-kira gitu ya. Moga-moga manfaat apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini. Terima kasih.